Halo teman-teman semua, masih dengan Avokat Agung di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Megawati Soekarno Putri kemarin menyatakan bahwasanya jika Hasto, sekjennya itu ya, jika Hasto itu ditangkap oleh KPK dalam kasus Harun Masiku, Ibu Megawati ini akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sempat jadi headline di media-media online ya. Dan menurut saya ini nih sebenarnya omongan Ibu Megawati ini omongan yang intinya dia itu mau membela anak buahnya ya untuk mendatangi. Cuman menurut saya sebenarnya urgensinya apa sih? Apa dia punya dampak yang positif, dampak yang luar biasa ketika dia mendatangi KPK, kemudian dengan kehadirannya Ibu Megawati ini, akhirnya KPK langsung melepaskan Hasto, sekjennya. Kan ya tidak mungkin ya teman-teman ya. Dan terlalu naif kalau rencana dari Megawati ini, karena beliau ini kan bekas seorang presiden, walaupun beliau ini menjadi presiden karena gift ya. Gift ketika dia menjadi wakil presiden, kemudian Gus Dur diturunkan, kemudian dia naik menjadi presiden. Kalau misalkan waktu itu Gus Dur tidak turun, ya statusnya tetap wapres. Walaupun terkadang Ibu Megawati ini sangat membangga-banggakan ketika ia menjadi presiden ya, padahal ya itu presidennya kan hasil giveaway. Dan kita lihat sebagai seorang bekas presiden giveaway hasil pemberian ya, ini menyampaikan seperti itu saya rasa terlalu berlebihan ya. Biarlah KPK ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegakan hukum ya di dalam kasus-kasus korupsi. Biarlah mereka bekerja. Walaupun sebenarnya kemarin sudah ditanggapi ya oleh jubir dari KPK, tapi menurut saya itu cuma basa-basi lah. Karena yang pasti ketika misalkan si Hasto ini ditangkap, terus Ibu Mega ini datang ke kantor KPK, ya paling dicuekin. Ada kepentingannya apa? Pengacara bukan, keluarga bukan, paling di depan sama satpam, oh Bu, maaf, Ibu nggak bisa masuk. Udah. Terus kalau kemudian Ibu Megawati ini gara-gara Hasto ditangkap terus bikin mimbar bebas di depan, kan juga nggak mungkin ya. Karena ini zaman sudah beda. Mungkin kalau dulu ketika di zamannya era Presiden Soeharto, beliau itu berbicara membuat mimbar bebas ya. Kalau dulu beda-beda karena banyak orang yang setuju atau yang mendukung Ibu Megawati sekitar tahun 96 ya, termasuk saya waktu itu. Saya sangat mendukung. Wah, ini Ibu Mega ini hebat melawan pemerintahan yang sangat otoriter pada saat itu. Dan menurut saya kalau sekarang sudah beda karena tidak semua orang mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Kalau misalkan Hasto ditangkap terus kemudian misalkan membuat mimbar bebas ya, paling yang mendukungnya lingkarannya mereka, lingkarannya PDIP. Dan sekali lagi dalam hal penegakan hukum, ini murni penegakan hukum, jangan dilarikan politik lah inilah pasti. Tapi orang itu kan pasti wah ini ada politiknya, ini ada politiknya, nggak usah lah sampai ke sana-sana. Sudah jalan proses hukum ya sudah, tinggal nanti hasilnya. Kalaupun ditangkap, kalaupun dirasa ada yang tidak beres ya silakan digugat ke pihak PDI, melakukan gugatan pra peradilan ya. PDI kan juga banyak pengurusnya, pentolan-pentolannya itu adalah pengacara-pengacara top ya, avokat-avokat hebat. Biarkanlah mereka bekerja. Walaupun sebenarnya
dulu, nggak tahu kalau sekarang, Megawati ini kan seorang yang kalau saya bilang dalam tanda kutip ya meremehkan profesi pengacara sebagai penegak hukum. Karena apa? Ketika undang-undang advokat itu dibuat, Megawati ini tidak tanda tangan. Saya tidak tahu apa latar belakang Megawati tidak mau tanda tangan, tapi namanya logikanya orang kalau tidak mau tanda tangan kan itu mereka itu nggak setuju ya dengan sesuatu hal yang harus ia tanda tangani. Dan menurut saya mungkin Ibu Mega ini juga nggak setuju kalau pengacara ini jadi aparat penegak hukum ya. Makanya itu nggak ditandatangani. Dan menurut saya ini adalah salah satu pengingkaran juga terhadap profesi advokat. Dan semoga saja advokat yang walaupun tidak ditandatangani toh tetap undang-undang ini tetap berlaku ya teman-teman. Biarkanlah ya, kalaupun dia tidak mau tanda tangan itu memang haknya presiden. Tetapi tentu saja buat pengacara-pengacara yang lainnya, advokat-advokat ya, paling tidak itu bagi saya pribadi itu ada cacat tersendiri Ibu Megawati di mata saya ya sebagai advokat. Ini opini saya, pendapat saya. Saya nggak tahu untuk advokat-advokat yang lain. Dan kembali lagi ke kasus Hasto, apabila ia ditangkap Ibu Megawati mau mendatang, ya silakan datang. Tapi menurut saya penegakan hukum tetap jalan. Walaupun, oh iya, saya ingat dulu ketika Presiden SBY besannya itu ditetapkan menjadi tersangka ya teman-teman ya. Walaupun beliau itu seorang presiden, dia tidak berani macam-macam, tidak ada intervensi. Lah, padahal namanya presiden kan itu juga sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya. Dan dia membawai KPK, namun dia tidak ada intervensi sama sekali. Dan juga KPK sangat berani. Dan akhirnya apa? Besan dari Pak SBY ini, orang tuanya, ayahnya dari istri AHY ya, akhirnya kan dijebloskan ke penjara juga. Seorang yang mempunyai power pada saat itu, dia tidak mengotak-ngatik, tidak mengancam, tidak mau bilang mendatangi KPK kan tidak. Tapi seorang Ibu Megawati yang sorry to say, beliau ini cuman ketua umum sebuah partai yang saat ini sedang terjadi perpecahan ya, di mana banyak anggotanya yang sudah keluar, partai yang kalah oleh seorang melalui partai perorangan, Parjo, Partai Jokowi. Ibu Mega sebagai ketua umum ini kan sebenarnya wibawanya sudah tergerus, sudah turun ya. Dan jangan, kalau menurut saya janganlah sampai membuat statement seolah-olah ketika penegakan hukum itu mau dijalankan, saya akan mendatangi. Biarkanlah Ibu proses hukumnya berjalan. Kalau memang tidak setuju, ada lembaga-lembaga yang bisa dipergunakan untuk memprotes ya, dalam tanda kutip, seperti lembaga pra-peradilan. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan buat kita semua.